Halo, selamat pagi, Ibu Fasilitator, Ibu Pendamping, dan rekan-rekan CGP dimanapun berada. Saya, Iko Mangsuyasa, salah satu peserta calon guru penggerak Kota Denpasar, kali ini akan menyampaikan hasil nyata dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Jadi Pak harapkan anak-anak semuanya semakin cinta dengan tanah airnya. Corona, jangan lupa cuci tangan, pakai masker biar aman, pakai masker jaga jarak biar aman, sama teman, jaga jarak makan sama buah teman, dan sayuran. dan sayuran, Corona, go away. go away. Okay. Nah, sekarang survei minat tadi anak-anak di grup WA sudah semuanya mengisi survei minat? Dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar secara disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati buku bacaan dan video, siswa dapat mengidentifikasi berbagai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dengan tepat secara santun dan jujur. Nah, jadi jadi anak-anak nanti akan mengidentifikasi pidato, ada yang bertema olahraga, yang suka olahraga, ada yang bertema seni, yang suka seni, dan berpidato yang bertema pengetahuan dan teknologi. Nah, ini nanti akan di-share, nanti Pak Guru akan share di WA grupnya ya. Ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak tugasnya setelah menonton video bertema-tema ini, nanti anak-anak membuat pidato ya di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian setelah pidato, kita akan lanjut materinya ini, yaitu mengidentifikasi berbagai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Anak-anak tahu ASEAN? Hidupkan suaranya, nak. Tahu, Pak. Ya, Tahu, Pak. Ya. Nah, jadi ASEAN. Jadi kita akan berpetualang di ASEAN. Nah, jadi ASEAN itu ini Association of Southeast Asian Nation ya. Nanti silakan dibaca. Kemudian ini manfaat ASEAN. Nah, jadi kita sebentar saja sekarang ya. Nah, ini negara-negara ASEAN ini. Ada 10 negara. Ada Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand. Nah, coba semuanya duduk tenang. Kita akan melakukan sebuah teknik yang namanya teknik stop.
Nah, yang pertama stop, berhenti. Anak-anak hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Nah, coba hentikan semua. Kertas ditaruh, pulpen ditaruh. Nah, duduk yang tenang ya. Kemudian yang kedua, pejamkan mata. Pejamkan mata sambil dengar apa kata-katanya Pak Guru. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, diulangi sampai 3 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas dan hembuskan. Nah, sudah. Sekarang buka matanya. Nah, anak-anak amati apa yang anak-anak rasakan pada tubuh, pada perut. Nah, bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang anak-anak sukai. Misalkan ada yang suka ogoh-ogoh, bayangkan ogoh-ogoh. Kemudian ada yang suka misalkan pergi ke pantai. Nah, bisa bayangkan lagi ada di pantai. Nah, sehingga perasaannya menjadi senang, menyenangkan. Nah, sekarang buka mata. Nah, sekarang silakan ya. Nah, jadi anak-anak tadi sudah membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana perasaannya? Hidupkan suaranya, Nak. Semua hidupkan. Senang. Bagaimana sudah membayangkan yang menyenangkan? Sudah? Bisa regangkan badannya. Iya. Jadi semoga anak-anak belajar dan hari-harinya selalu menyenangkan ya. Sekarang yang kedua, coba anak-anak ambil kertas. Kertas sama pulpen. Ya. Ya. Nah, sekarang ini kita akan sama-sama ya belajar menuliskan ucapan terima kasih. Nah, yang pertama anak-anak coba bayangkan, pikirkan seseorang yang telah berbuat baik terhadap anak-anak. Nah, kemarin atau hari ini, bayangkan seseorang saja yang berbuat baik terhadap anak-anak. Bisa bapak, bisa ibu, kakak, atau saudara, atau teman. Nah, bayangkan satu orang saja yang berbuat baik terhadap anak. Ya, satu saja. Silakan. Nah, sekarang atas kebaikan itu tulislah di kertas. Ucapkan terima kasih. Terima kasih di dalam kertas. Ucapan terima kasihnya. Misalkan ibu sudah merawat anak-anak sampai sebesar ini. Nah, ucapkan terima kasih dalam kertas. Tulis ya.
jurnal diri, nanti anak-anak silakan isi apa yang menarik dari pelajaran hari ini, apakah hal baru yang saya lihat, kemudian apakah yang berubah dalam perasaan dan pikiran saya, yang terakhir apakah yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Ini diisi nanti di Google Form ya anak-anak ya. Lagi sebentar Pak Guru akan share Google Form-nya, silakan diisi. Jurnal diri ini tidak ada penilaian apapun ya, jadi jujur saja jawabnya. Paham? Baik Bapak Ibu, demikianlah laporan hasil tindakan nyata dari penerapan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya ketika menerapkan kedua pembelajaran tersebut sangat menyenangkan sekali. Mengapa bisa menyenangkan? Karena saya melihat semua murid-murid saya belajarnya menyenangkan dan kemudian hasilnya dari pembelajaran tersebut selalu ada peningkatan. Nah, saya mulai dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan tersebut. Saya sebagai guru, sebelum memulai proses pembelajaran, saya berusaha untuk mengkategorikan murid berdasarkan kebutuhannya. Nah, di sini ada 3 aspek kategorinya. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, setelah saya mengkategorikan murid-murid saya di dalam kelas sesuai dengan ketiga aspek tersebut, jadi proses pembelajarannya saya kemas sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua murid yang ada di kelas saya. Nah, dari proses pembelajaran tersebut, saya amati bahwa murid-murid sangat menyenangkan mereka untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Di samping hal tersebut, hasil pekerjaan mereka menjadi lebih baik. Untuk pembelajaran sosial emosional, di sini saya terapkan yaitu secara rutin, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran dan protokol budaya atau aturan sekolah. Melalui penerapan pembelajaran sosial emosional, murid diharapkan mampu memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya antara lain: pertama, lebih memetakan kebutuhan siswa baik dari segi kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang kedua, kreatif dan konsisten merancang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, serta pemangku kepentingan yang lainnya. Demikianlah hasil pelaporan tindakan nyata modul 2.1 dan 2.2. Salam guru penggerak. Terima kasih.